Ya, kembali bersama kami pada hari kedua pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 kemarin. Hanya satu partai mendaftar, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. KPU menyatakan berkas persyaratan PKN telah lengkap dan masuk ke tahap verifikasi administrasi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara IGD Pasek Suardika didampingi Sekjen PKN Sri Mulyono tiba di gedung KPU sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Partai baru yang dibentuk loyalis Anas Urbaningrum ini optimis bisa mendulang suara di pemilu 2024 mendatang. Optimisme jelas dengan kami membuat etape itu bagian pada optimisme. Orang yang kerja dengan struktur yang baik, terukur, maka optimisme itu akan terbangun dengan baik juga. Karena itu berangkat dari persiapan yang bagus kan. Nah, kami tadi katakan lolos parlemen nasional. Jadi kalau sudah targetnya lolos parlemen nasional, artinya PT pasti terlewati. KPU menyatakan PKN telah memenuhi kelengkapan dokumen dan masuk tahap verifikasi administrasi. Partai Kebangkitan Nusantara dinyatakan lengkap dokumennya dan dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi yang akan kami mulai esok hari. Dari 10 partai yang sudah mendaftar hingga hari kedua, baru 7 yang dinyatakan lolos ke tahap verifikasi administrasi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Partai yang masih harus melengkapi dokumen diberi kesempatan hingga 14 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali mencuat. Tidak hanya sekali, keduanya nampak mesra dalam sejumlah kesempatan. Ya, teranyar momen kemesraan keduanya terlihat saat acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka. Sebelumnya, momen sholat Idul Adha, keduanya juga bersebelahan di barisan terdepan dan Presiden Jokowi diapit oleh Prabowo Subianto dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Ubar. Selanjutnya juga ada momen di HUT Bayangkara 5 Juni lalu, keduanya saling menyapa, bahkan Menteri Pertahanan memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo. Ya, kedekatan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Joko Widodo kian hangat dalam sejumlah momen kenegaraan. Keduanya kerap memperlihatkan kemesraan. Ada gebrakan khususkah yang akan ditampilkan keduanya jelang tahun politik. Telah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Arya Bima di sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arya, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat ya Pak? Pak Juno, Saputra. Ya. Baik, ini merah sekali sore ini, sesuai ya? Iya, karena Oke. diundang MMC saya harus pakai merah. Siap. Pak Arya, kalau kita bicara momen kedekatan kedua tokoh bangsa ini, dari sudut pandang Anda dan juga mungkin partai, apa ini maknanya? Oh iya, kalau Aha. mengenai kedekatan dimaksud adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya? Ya. Menurut saya kedua beliau ini saya cukup mengenal ya, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Baik. Dan dalam konteks capres mencapres saya kira tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Baik. Saya melihat itu hal yang wajar ya dalam kondisi saat ini. Kalau ada orang yang menginterpretasikan ya kan, menggoda-gadokkan soal pertemuan itu dengan tentunya hal-hal mendukung capres mencapres, saya bisa mengerti dan saya bisa memahami. Baik. Tapi saya kira yang mengenal betul siapa Pak Prabowo dan siapa Pak Jokowi itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Nah, kalau situasi sekarang ini baru demam politik dan tentunya semua juga saling berhitung
pemilu dan pilpres ini walaupun masih 2024, Baik. sekarang Aha. 2022, Aha. saya melihat gejala-gejala terjadinya demam politik capres mencapres ini Oke. cukup lumayan tinggi, dan Aha. saya mencermati ini juga bukan hal yang negatif. Saya melihat partisipasi rakyat terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terus muncul, dan saya kira hati nurani rakyat juga mulai sadar dan tentunya sehat. Oke. Situasi saat ini seperti Ibu Mega, yang lebih dipentingkan adalah kebersamaan untuk membereskan situasi. Jadi gini, Oke. Mas Juno, Silakan. saya tidak berpikir, saya sulit berpikir Oke. kalau permintaan, saya lebih para elit ya, Mhm. saat ini sudah ada capres-capres yang fix di antara partai-partai politik. Baik. Jadi saya lebih tepat melihat Mhm. waktunya, timingnya kita harus tepat di dalam mendinamisir dinamika politik rakyat ini. Mhm. Silakan saja sekarang mulai gaduk menggaduk satu sama lain, biarkan Oke. saja di rakyat. Oke. Tetapi kalau itu elit sudah firm, ada 2, 3, 4 capres yang didukung, saya tidak melihat dinamika ke bawah itu nanti yang masih butuh waktu 1,5 tahun lebih ini Oke. seperti apa. Nah, Oke. saya berharap bahwa diskursus politik saat ini tentunya akan lebih berdampak yang mendewasakan, ya, Baik. bukan yang mengkerdilkan. Karena jujur saja, saya juga melihat pentingnya silaturahmi semacam itu Mhm. harus terjadi di antara para elit. Ya. Oke. Harus terjadi pertemuan-pertemuan Mhm. antar para elit ini, Mhm. yang tentunya ini harus terjadi pula pada saat kontestasi persaingan capres Oke. dan pasca capres. Karena gini, Mas Herjuna, ada yang menginginkan kontestasi capres mencapres ini sejak persiapannya, ya, atau sejak mereka saling menyiapkan, dan saat kontestasi dan capres ini hanya akan dibagi sebagai medan untuk kita ini saling bermusuhan, saling Oke. diadu. Oke. Sehingga sistem yang kita bangun untuk demokrasi pilpres dan pileg ini tidak memberi penguatan pada aspek kebersamaan dan kebangsaan kita. Oke. Sudah mulai kelihatan bahwa momen pilpres dan pileg akan dijadikan media untuk lebih menyalurkan libido konfliknya di Oke. dalam memberikan suatu pemaknaan demokrasi dan kontestasi ini. Baik. Bukan persaingan, bukan kontestasi, tapi permusuhan Baik. untuk bangsa ini membelah. Oke. Maka pertemuan-pertemuan itu menjadi penting, termasuk pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo dengan berbagai partai politik, dengan Muhaimin, Pak Oke. Erlangga dengan partai P3. Itu sesuatu yang sangat dinamis dan sangat baik. Tapi Oke. sekali lagi, recovery COVID pandemi 19 dengan situasi global dan nasional ini sangat masih butuhkan kebersamaan kita. Baik. Bukan sesuatu yang pembelahan. Jadi sebenarnya Pak Arya, kalau kita lihat momen-momen kebersamaan para bapak bangsa ini bagus ya tadi untuk menimbulkan rasa kebersamaan, toleransi, karena kita tidak ingin tadi libido politik jadi komoditas nantinya jelang Ya. Pilpres ini ya. Ada yang mau memanfaatkan itu. Kita baik. dari medsos yang berkembang Oke. mulai terlihat bagaimana kontestasi itu tidak dilihat dengan persaingan yang dinamis antara anak bangsa, tapi bagaimana akan dipakai untuk kita beradu bermusuhan satu sama Pak Arya, lain. kalau bicara mengenai sosok Pak Prabowo sendiri, Anda tadi di awal menyebut bahwa memang mengenal dua tokoh ini, baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita tahu Pak Prabowo luar biasa track record-nya ya, beberapa kali capres dan sekarang jadi menteri di bawah pemimpinan Jokowi, juga kinerjanya cukup bagus, tidak menggunakan posisinya untuk let's say alat politik juga, karena kita lihat sangat fokus seperti itu. Bagaimana sosok Prabowo di mata Anda secara personal, bukan sebagai partai? Yang jelas, kadang orang menilai
Pak Prabowo katanya temperamen dan lain sebagainya, saya melihat Oke. dia termasuk rendah hati. Ya, dia menerima apa yang ada dan dari sikap kerendahan hati itulah bagaimana perbedaan partai, perbedaan kontestasi pilpres dan pileg itu sesuatu yang harus dikalahkan untuk kepentingan bangsa, rakyat dan negara. Saya melihat perbedaan-perbedaan di dalam kita berkontestasi, berpilpres dan berpileg itu tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa dan negara dan rakyat secara keseluruhan. Itu saya alami day to day, jam per jam pada situasi yang sangat membuat semua orang panik. Kenegarawanan, kebesaran seorang Prabowo Subianto terlihat sikap apa ya? Ya kalau saya patriotis karena dia mau mengorbankan untuk tidak mengedepankan ambisinya, tapi lebih mengedepankan kebersamaannya. Termasuk bagaimana kerendahan hati Pak Prabowo yang menempatkan pada subkoordinat seorang Menteri Pertahanan di bawah Presiden Jokowi. Itu kalau tidak rendah hati, kalau orang tinggi hati, kalau orang hanya sekedar pengen menang dan menang, tidak mungkin terjadi. Benar. Ini menarik. Anda menyebutkan tadi bagaimana kerendahan seorang Prabowo ya ada di posisi dia rendah hati, bukan subordinat. rendah diri ya. Yes. Itu yang saya maksud. Ada di subordinat dari tadi kabinet Pak Jokowi. Apakah PDI melihat bahwa Pak Prabowo punya popularitas yang tinggi, juga tadi berkomitmen melanjutkan program-program Pak Jokowi karena pastinya kita tahu beliau ada di bawah Pak Jokowi, dan juga kalau untuk capres juga saya barusan baca artikel capres yang paling pasti karena Gerindra luar biasa suaranya dan cuma butuh 1 tiket seperti itu. Apakah PDIP mempertimbangkan hal-hal ini ketika melihat sosok Prabowo dan terlebih lagi pertemuan kedua tokoh belakangan ini, Pak Arya? Iya, kalau soal itu memang menjadi sosok yang cukup seksi juga untuk dibicarakan. Ya. Karena rakyat ini juga butuh pemimpin yang tentunya pemimpin itu ada kriteria-kriteria yang bisa menjawab berbagai persoalan bangsa saat ini dan ke depan. Nah, situasi-situasi spekulatif terhadap apakah Pak Prabowo dan PDIP dan yang lain-lainnya itu saya kira akan berbagai muncul dugaan tentang kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi. Ini selalu saya membaca di media mainstream maupun media online. Dan saya kira sah-sah saja termasuk MNC untuk menyampaikan atau mengkalkulasi dalam persoalan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan atau Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi sekali lagi karena sebagai kader partai tentunya akan mengkaitkan soal capres-mencapres, kapan diumumkan dan siapa orangnya. Mekanisme organisasi di PDI Perjuangan itu sepenuhnya kita sudah serahkan pada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sesuai keputusan Kongres. Jadi begini Mas Herjono, kenapa sampai Kongres menyerahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri? Karena beliau itu dari aspek kompetensi, dia sebagai anak presiden, sebagai presiden mengalami marginalisasi politik sejak Orde Baru. Bagaimana kekuasaan otoriter represif Orde Baru ini berkaitan dengan ideologi ekonomi dan juga reformasi sejak zaman Habibie, Presiden Gus Dur, beliau sendiri presiden, Pak SBY dan Pak Jokowi. Apa ya, referensinya itu tidak miopik. Referensinya itu begitu spektrum luasnya terhadap berbagai persoalan yang substansial sampai yang tidak substansial terhadap bangsa ini. Nah, disitulah dia akan tahu persis tidak hanya siapa orangnya, tapi persoalan bangsa ini sebenarnya apa, kriterianya seperti apa, dan siapa orang yang nanti akan ditunjuk. Saya kira beliau akan berpikir soal bangsa ini untuk tahun 2045 sampai 100 tahun ke depan. Jadi menurut saya itulah kenapa kita selalu menjawabnya kadang membosankan buat media mainstream. Kok itu saja selalu kalau ditarik pasti kita patuh pada
pada mekanisme organisasi. Jadi memang mekanismenya tadi ada hak prerogatif ya, Ibu Mega ya, karena tadi Dan itu bukan tanpa sebab pemberian hak prerogatif itu. ya. Tadi spektrumnya luas karena background beliau yang memang Ya, tadi seluruh kader itu juga merasa kenapa kita memberikan. Baik, Pak Arya, Ya. berarti sebelum kita akhiri dialog ini, everything is possible ya. Jadi could be nanti ya PDI dengan Di dalam Gerindra. politik Ya. tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tergantung kemungkinan itu seberapa besar dan seberapa kecil untuk Baik, Pak Arya, terima kasih satu keputusan. atas Terima kasih. diskusi singkatnya. Sehat-sehat Pak Arya, insya Allah kita ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya. Tentunya selamat beraktivitas kembali Pak Arya, terima kasih. Terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu tetap di MNC News.